Ira, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, host terkece dan terganteng di dunia, dan yang pastinya, jomblo. Oh iya, pemirsa. Kali ini saya akan membawakan drama video pembelajaran yang berjudul Pengertian dan Keragaman Budaya Indonesia serta Faktor Geografis yang Mempengaruhi Keragaman Budaya tersebut. Dan videonya pun dimulai dari sekarang. Cerita ini diawali ketika Ira, teman Tri yang notabene anak blasteran Eropa Indo, berkunjung ke Indonesia. Tri, sebenarnya apa yang membuat kamu cinta kepada negara Indonesia? Indonesia merupakan tanah kelahiranku, maka dari itu aku harus cinta dan bangga kepada negara ini. Bahasanya yang telah digunakan di banyak negara membuatku semakin percaya diri menjadi bangsa Indonesia. Keseniannya yang telah melegenda ke seluruh dunia membuat Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya menonjol di negara lain. Belum lagi keindahan alam yang membentang mulai dari Sabang sampai Merauke yang tiada habisnya. Dan yang paling penting dan terpenting yakni makanannya yang enak-enak, hehehe. Sekarang giliranku yang bertanya kepada kamu, sebenarnya apa yang membuat kamu bertanya mengenai hal seperti itu? Namaku adalah orang Indonesia, maka dari itu aku mau tahu banyak mengenai Indonesia. Bukan hanya kepada satu pandangan saya, tapi seribu persepsi. Oh, gitu. Tri, aku boleh bertanya lagi? Dengan senang hati. Apa yang membuat kamu bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Dan seberapa tahukah kamu dengan negara Indonesia ini? Yang aku ketahui di Indonesia sehingga membuatku bangga dan kagum yakni: pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dianugerahi dengan ratusan pantai yang luar biasa indahnya, gunung-gunung yang gagah menjulang tinggi, ratusan air terjun yang mempesona, dan ribuan flora dan fauna yang tidak akan habis kita jelajahi. Yang kedua, Indonesia merupakan negara berkependudukan Muslim terbesar di dunia, dengan total populasi sekitar 260 juta, sekitar 85% atau 222 juta jiwa adalah pemeluk Islam. Yang ketiga, Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Yang keempat, kita adalah Pancasila yang merupakan ungkapan penuh makna yang dijadikan semboyan di negara ini. Yang kelima, Indonesia merupakan anggota negara G20, yaitu perkumpulan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kini telah sejajar secara ekonomi dengan negara-negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Maka dari itu kita patut berbangga kepada negara ini, karena Indonesia adalah satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam G20. Dan terakhir, Indonesia merupakan salah satu bagian dari ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Wow, amazing, ternyata tempat kelahiran mamiku, menyimpan beribu potensi alam, yang tak terdugakan. Walaupun aku tidak lahir di Indonesia, tapi aku bangga, namaku, diambil dari nama orang Indonesia. Yang penting, yakni walaupun kita beda agama, negara, budaya, dan warna kulit, tapi kita tetap harus menghargai setiap perbedaan yang kita miliki. Dan kita juga harus bersikap toleransi antar sesama umat manusia. Oh iya, Ira, yuk kita pulang, nanti keburu malam. Ayuk. Beberapa menit kemudian mereka pun sampai di depan toko yang dimiliki oleh nenek Ira. Tri, 2 minggu lagi aku sudah mau pulang ke Eropa, dan aku mau besok kita ketemu di depan toko ini lagi. Tidak terasa ya sudah hampir 1 bulan kamu di Indonesia, dan rasanya aku masih mau berlama-lama dengan kamu. Don't be sad my friend, walaupun jarak memisahkan tapi, dari persahabatan kita akan terus mengalir, kamu kan sahabat kesal aku. Best friend forever. Best friend forever, hehe. Oh iya, Ira, aku pulang dulu ya. Iya, see you next time Tri. Sampai ketemu besok juga, Ira. Beberapa menit kemudian Tri pun sampai ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak Mama udah pulang. Bagaimana jalan-jalannya? Seru, Ma.
Tapi 2 minggu lagi Lisa sudah kembali ke Eropa. Kasihan, sudah kamu tidak usah murung, nanti kamu mirip nenek-nenek. Ih mama, Hehehe tuh kan murung lagi. Daripada kamu murung mending sini makan sama mama. iya ma. Mama Tri mau bertanya, Indonesia kan kaya akan keberagaman budaya. Iya betul. Sebenarnya faktor geografis apa yang mempengaruhi keberagaman budaya tersebut? Faktor geografis yang membuat Indonesia memiliki keragaman budaya yang pertama, adalah lokasi strategisnya. Yaitu terletak di antara 2 benua, benua Asia dan Australia, serta diapit oleh 2 samudera, Samudera Pasifik dan Hindia. Posisi inilah yang berpengaruh terhadap keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, kondisi ekologis dalam hal ini menitik beratkan pada hubungan antara manusia dengan lingkungan, dalam kaitannya dengan keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yang ketiga yakni letak wilayahnya. Indonesia memiliki keberagaman wilayah, dan letak wilayah yang berbeda dapat menyebabkan keberagaman budaya Indonesia. Contohnya adalah kebudayaan penduduk yang bertempat tinggal di pegunungan berbeda dengan penduduk yang tinggal di pantai. Terus apakah itu semua ada kaitannya dengan letak negara Indonesia yang dilalui oleh garis Khatulistiwa? Iya ada, dikarenakan Indonesia dilalui oleh garis Khatulistiwa, maka Indonesia bukan hanya memiliki keanekaragaman budaya akan tetapi juga keanekaragaman flora dan fauna. Sekarang mama yang ingin bertanya kepada kamu. Selama kamu belajar geografi apa yang kamu ketahui mengenai letak geografis negara Indonesia? Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara 2 samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia cukup strategis karena berada pada posisi silang dunia. Lantas apa pengaruh letak geografis terhadap negara Indonesia? Pengaruh dari letak geografis Indonesia adalah pertama yakni, Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan perdagangan dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki 4 choke point dari 10 choke point di dunia. Choke point adalah alur pelayaran utama internasional yang dilalui oleh berbagai kapal niaga dan kapal-kapal lainnya. Dari 10 choke point di dunia, 4 diantaranya ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Titik-titik strategis ini dilalui oleh 40% kapal-kapal asing karena merupakan jalur utama perdagangan internasional. Yang ketiga, Indonesia memiliki beragam kebudayaan dan yang keempat adalah Indonesia memiliki 2 musim yakni angin muson barat dan angin muson timur. Sementara yang terakhir yakni adanya fenomena Arlindo atau yang sering disebut arus lintas Indonesia. Fenomena ini terjadi karena perbedaan gradien tekanan yang memicu aliran arus dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia. Arlindo menjadi masa air utama arus lalu lintas migrasi biota ikan dan biota laut. Terus apa keuntungan letak geografis tersebut terhadap Indonesia? Indonesia semakin maju dalam bidang sosial budaya, membantu perekonomian masyarakat, proses ekspor-impor semakin mudah. Indonesia akan memiliki banyak sumber daya alam, dan Indonesia juga memiliki banyak ikan dan biota laut. Masya Allah anak mama semakin pintar. Oh iya nak kamu lanjutin dulu makanya mama mau ke toko dulu. Iya ma. Malam pun telah tiba. Siapa sih yang video call? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rahmi. Sepertinya ada berita penting. Bukan hanya penting tapi juga genting Tri. Genting kenapa? Sebenarnya 2 hari yang lalu pas kamu tidak masuk sekolah kita mendapatkan tugas geografi dari Ibu Haeda, dan aku lupa memberitahu kamu. Aku minta maaf ya. Asa takfirullah al-hadi. Besok kan pelajaran geografi. Maaf ya Tri. Tidak apa-apa kok, kalau boleh tahu tugas kita apa ya? Kita disuruh buat artikel dengan tema keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. Wah makasih banyak ya atas informasinya. Sama-sama,
Semangat Tri, aku yakin kamu bisa menyelesaikan tugasnya. Menjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Aku lanjut ngerjain tugas aku dulu ya Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rahmi. Sembari Ira memikirkan judul yang tepat untuk artikelnya. Tiba-tiba tanpa ia Tumben sadari anak mama mamanya rajin datang. kerja tugas, biasanya cuma upload story doang. Mamai, aku kan bukan orang yang sibuk mempercantik instan story saja, sampai lupa memperbaiki live story. Hehehe, iya, emangnya kamu lagi ngerjain tugas apa nak? Geografi Ma, Tri disuruh membuat artikel yang berkaitan dengan keanekaragaman Indonesia. Akan tetapi Tri masih bingung judul yang bagus untuk Tri angkat. Aha. Bagaimana kalau kamu mengangkat judul keragaman budaya Indonesia dan faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya tersebut? Wow, judul yang menarik Ma. Makasih ya sarannya. Sama-sama. Oh iya, kerja tugasnya jangan sampai larut malam ya nak, soalnya begadang tidak baik bagi kesehatan. Siap Ma. Keesokan harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haeda. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian budaya dan keragaman budaya Indonesia, serta faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya tersebut. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Menurut Edward Burnett Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Di sisi lain Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi, pertama sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Kedua organisasi ekonomi, ketiga alat-alat, dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan dan terakhir organisasi kekuatan, politik. Penyebab keberagaman di Indonesia, diantaranya adalah faktor geografis. Secara alamiah, Indonesia sebagai negara kepulauan membuat perbedaan fisik dan budaya antar penduduk antar satu pulau dengan pulau lain. Adapun faktor-faktor geografis yang memengaruhi dan menentukan keberagaman budaya di Indonesia, yakni: pertama, letak geografis. Letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Masyarakat yang tinggal di pegunungan seperti Bromo misalnya, mereka akan cenderung bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai seperti Pangandaran biasanya berprofesi sebagai nelayan. Kedua, posisi strategis. Posisi Indonesia yang dilalui oleh Selat Malaka dan menjadi jalur perdagangan internasional sejak zaman dahulu, juga memengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan datangnya bangsa asing dan bertemu dengan penduduk lokal, memungkinkan adanya penggabungan kebudayaan. Ketiga, yakni kondisi ekologis. Ekologi dalam hal ini menitik beratkan pada hubungan antara manusia dan lingkungan, dalam kaitannya dengan keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Oke anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini dan jangan lupa tugas artikelnya dikumpul di meja guru ibu. Siap Ibu Haeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haeda. Jam pelajaran pun berakhir dan saatnya Tri memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Ira. Hello Tri. Hello Ira. Tri, ayu kesini. Oke siap. Ira, bagaimana kalau mulai hari ini kita manfaatin waktu kita bersama sebelum kamu kembali ke Eropa? Setuju. Mereka pun memanfaatkan waktu selama 2 minggu itu dengan baik, dan tanpa mereka sadari. Tibalah saatnya Ira kembali ke Eropa. Kediaman keluarga Ira. Halo Tante.
Ada Naktri. Tante Iranya ada di mana? Oh, Ira ada di atas kamarnya. Mending kamu nyusul dia di kamarnya. Soalnya sudah dari tadi dia menunggumu. Siap Tante. Hello my friend. Anna, kamu dari mana sah? Sudah dari tadi aku menunggumu. Sorry Ira, tadi aku ada pelajaran tambahan, maka dari itu aku telat. It's okay. Apakah semua barangmu sudah siap? Yes, semuanya sudah siap. Kamu hati-hati ya di sana. Jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa makan. Dan jangan suka begadang. Don't be sad, Anna. Walaupun kita beda negara, tapi kita akan tetap menjadi sahabat sejati kan? Best friend.